Halo semua, selamat datang di podcast Kenal Kampus. Kenalin, saya Syafiq sebagai host akan memandu teman-teman semua di sesi sharing pengalaman ngampus langsung dari sumbernya. Bintang tamu kita kali ini dari Akuntansi Undip. Halo Yomil. Duh, halo Mas Yoi. Syafiq. Thank you banget Yomil udah menyempatkan waktu buat hadir di podcast ini buat sharing-sharing. Pertama-tama mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Yomil. Oke, kenalin teman-teman. Nama saya Yaumil Fat. Panggilannya Yaumil. Ya, gitu. Dari Bontang, jurusan S1 Akuntansi Universitas Diponegoro. Angkatannya tua banget lah ya, 2016 anjir. Aku juga 2016 cuy, kau bilang aku tua juga berarti nih. Oh iya ya, Anjir. ingat sekali ya. Iya. Oh gitu Iya, sekarang iya. kamu ya. Oke. Loh kan aku nggak tahu. Aku nggak. Tai. Mungkin bisa Ya, diceritain dulu Yomil gimana sih apa namanya ya gambaran besar kuliah di akuntansi Undip gitu. Oke, apa aja yang dipelajari mungkin terus gimana dosen-dosennya terus apa ya apalah gambaran besar yang kau tangkap saat kuliah di akuntansi Undip. sebenarnya kayaknya mungkin karena salah satu jurusan tertua di Sosum mau dimanapun itu akuntansi itu ya belajarnya gitu-gitu. Akuntansi sendiri, definisi akuntansi sendiri itu ya proses mencatat, meringkas, mengidentifikasi dan menyajikan data transaksi untuk menjadi laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu akan diteruskan kepada yang mempunyai otoritas. Belajarnya tuh paling ya gitu-gitu aja sih. Dari semester 1 sampai 2 itu ya biasanya pengantar kuliah aja. Kayak materi-materi semi SMA lah kalau aku bilang. Bahasa Ada Indonesia gitu keluarga ya gitu. bahasa Indonesia, olahraga, ada apa ya? Pengantar akuntansi ya biasa SMA dulu, debit kredit gitu-gitu. Itu di awal-awal kuliah ya. Itu di awal-awal kuliah tuh. Kalau nah udah abis itu dari semester 3 itu ke semester 4 itu mulai mulai komprehensif lah atau mulai fokus ke materi jurusan kuliahnya itu. Misalnya ada yang namanya pengantar akuntansi bisnis, ada yang namanya pengantar akuntansi keuangan, ada yang namanya uh, pengantar apa pengantar statistika juga ada, pengantar teori ekonomi juga mulai ada kayak gitu. Masih semi-semi yang fakultas ekonomi aja lah materi-materi. Ada pengantar manajemen kayak gitu. Lanjut lagi ke semester 5 semester 6 mulai fokus ke penjurusan konsentrasi lah bilangnya. Pilihan konsentrasi itu yang tadi aku bilang di awal tuh ada yang namanya akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, ada auditing, ada akuntansi sektor publik, kayak gitu. Sistem informasi akuntansi. Oke, itu gambaran besarnya yang dipelajari. Kalau dari apa ya? Kalau sekarang kan kondisinya COVID gini, tapi pas dulu masih kuliah ngampus kayak gitu, lingkungan kampusnya gimana tuh? Mungkin mungkin aturan pertama anak rantau merantau ke daerah orang lain ya, melihat budaya dan kultur sosial budayanya apalah segala macamnya itu kan. Nah, itu aturan pertama. Tapi ya kita juga harus bisa adaptasi lah. Kalau aku melihatnya di Semarang itu ya anaknya itu ya cukup oke lah, maksudnya tetek bengeknya mereka masih mau bantuin. Aku nggak tahu di daerah lain ya, cuman kalau di Semarang itu kayak gitu. Mungkin yang susah itu ya dapetin circle yang bener-bener kita banget ya susah sih sebenarnya. Mungkin dimanapun juga kali ya, cuman kalau di Semarang itu mereka tuh mau ngai, cuman kalau untuk menyentuh circle mereka dalam pertemanan itu agak sulit sih. Kebetulan temanku namanya Habib kan, jadi kuliah dari awal di sini ya udah mainnya sama dia aja. Tapi punya sendiri juga mikir kalau misalnya temannya orang-orang Bontang itu aja, akunya juga nggak berkembang dari segi sosialisasi, dari segi relasi, dari segi ya entahlah bantuin apa gitu.
jadi emang penting ya tadi apa namanya ngelihat eh, kondisi atau apa ya tadi budayanya di tempat baru buat anak rantau terutama, apalagi anak-anak Kalimantan ini yang baru pertama ke Jawa gitu. Ya benar. Pernah ini nggak Benar. ada culture shock gitu nggak pas baru ngekos atau baru gimana? Iya sih, awal-awal kan kita, apalagi anak Bontang ya, maksudnya ngomong tuh emang keras gitu. Sampai sana padahal cuman ya burjo lah hitungannya. Burjo kan biasa aja lah ya. Jangan keras-keras nih lah. Anjing itu nggak keras anjing. Dihitung keras. Nggak tahu lah ya. Eh, oh di sana ngomongnya pelan-pelan gitu ya orang Jawa Tengah ya. Kok yang ngomong aja banter-banter kok gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang ini apa aja yang dipelajari. Nah, buat Yomil sendiri ada nggak kayak mata kuliah yang jadi momok gitu saat belajar, atau ada tantangan-tantangan di luar akademis yang jadi halangan? Kalau dari akademis sih kayaknya enggak sih, asik semua sih. Kalau kalau aku yang lihatnya asik aja semuanya. Cuman yang aku seneng mungkin teori akuntansi. Teori akuntansi sangat merubah hidup saya sekali. Oh, gimana tuh gimana? Mungkin bisa kasih inspirasi ke kita-kita. Di teori akuntansi itu belajar banyak tentang definisi lah, tentang definisi nggak ke prakteknya gitu. Dan itu asik gitu. Kayak misalnya kalau misalnya di akuntansi itu ada namanya going concern. Going concern itu dalam istilah ekonominya itu kelangsungan usaha, di mana entitas tuh biasanya melihat kelanjutan dalam bisnis di masa mendatang. Jadi perusahaan itu mengasumsi nih tantangan di masa depan tuh apa gitu. Apa yang bisa diraih, apa yang bisa dikerjakan untuk sekarang untuk menuju itu. Ya kayak gitu-gitu paling Mas. Menarik. Itu yang paling kamu ini senengin tadi. Iya, teori akuntansi cukup membuka mata aku sih untuk melihat sesuatu yang sederhana itu sebenarnya sulit gitu. Ya mungkin kalau umumnya kita beretika sama orang aja lah. Kita tidak berkata terima kasih, tidak berkata minta maaf, tidak berkata tolong aja kan kayaknya nggak nggak aneh aja gitu, maksudnya nggak beretika aja gitu. Tapi dengan mengatakan 3 kalimat itu kan rasanya orang tuh kita respect lah sama orang yang kita ajak bicara misalnya kayak gitu. Kalau dari yang mata kuliah paling tidak menyenangkan ada nggak? Wah, banyak. Gimana tadi katanya asik-asik aja. Kasih aja karena aku sudah menerima dari awal karena aku salah jurusan. aku bilang aku salah jurusan itu karena sebenarnya aku tuh tidak suka ngitung angka, tapi aku seneng baca angka. Cuman ini menurutku ya Mas, aku cuman percaya Allah itu tidak akan salah lah membimbing kita ke jalan yang tidak kita sangka gitu. Misalnya kayak salah jurusan inilah salah satunya. Kalau buat aku sendiri itu aku merasa aku tidak salah jurusan lagi karena aku melihat orang tua aku ini cukup boros ternyata dalam mengelola keuangan. Mungkin karena di situ aku jadi merasa tidak salah jurusan. Entah gimana ya cara orang lain dapat melihat itu. Cuman yang terjadi pada diriku ya itu aja itu. Oke, mungkin buat apa namanya dari Yomil sendiri ada nggak sih kayak tips-tips gitu buat para maba yang baru masuk akuntansi misalnya, apa yang mesti diperhatiin gitu? Mungkin intinya basic dalam merantau adalah jangan malu buat bersosialisasi gitu, jangan malu ngedeketin siapa aja, karena mungkin aku melihatnya salah satu pintu rezeki kan dari pertemanan gitu. Siapa tahu kita nggak tahu nih rezeki dari mana, mungkin dari pertemanan kita bisa dapat rezeki gitu. Oke. Ini satu. Terus yang kedua
Menurutku dekatin dosen lah, satu aja yang menurut kamu menarik gitu. Kenapa tuh? Karena apa? Secara nggak sengaja nih kalau misalnya deket sama dosen nih, kuliahnya jadi cepet lulus kayaknya. Bisa gitu. Soalnya beberapa temanku yang anak himpunan akuntansi ya, himpunan mahasiswa jurusan akuntansi itu kan sering ngadain acara ya, otomatis sering sering ngobrol lah sama dosen. Hmm. Gitu. Eh, karena deket, begitu mereka mau ngurus kuliah segala macam, oh ini mas ini ya, wes, halo mas, udah, ayo sini sini, digituin, sering digituin, Dipermudah gitu cukup ya. mendapatkan privilege lah istilahnya. Wah, ini bagus nih, saran yang bagus nih buat para maba-maba akuntansi. Apa itu di akuntansi doang atau di Undip? Kayaknya semuanya ya, Oh gitu. teman-temanku yang sering lobby acara itu biasanya deket sama dosen, terus entah gimana caranya kuliahnya, Lancar ya. ada ya beberapa nggak cepet sih, cuman kayaknya kalau ngomong sama dosen itu kayak nggak ada jarak gitu loh, maksudnya permisi pak, saya mau terima kasih sebelumnya, nggak ada kayak gitu. Permisi pak, saya mau ke sana ya, oke oke, dia kayak ngerasa temen aja gitu. Oh, itu mempermudahnya itu tadi, mempermudah dalam dapat nilai atau gimana? Kalau dapat nilai tentu di kelas lah ya, Nah, cuman kalau ini kayaknya lebih ke ngurus akademis gitu, kayak misalnya skripsi, terus misalnya nilai, terus misalnya ada apa ya, kayak ada case-case khusus lah, misalnya kayak minta penurunan UKT, kan sekarang nih lagi penurunan UKT gitu kan, mm-mm. ada yang dapat ada yang enggak, tapi yang dekat dosen biasanya dapat, biasanya mah Oh, gitu. ada lagi nggak tuh saran? Menurutku sih jangan terlalu sering ikut kepanitiaan kampus, kayak misalnya ada acara jurusan, misalnya acara ulang tahun jurusan, terus misalnya acara apalah di kampus. Menurutku sih jangan terlalu sering ikut lah, misal di target aja gitu, di target apa ya, jangan terlalu sering. Kadang teman-temanku ada yang satu semester itu dia ikut 5 acara tuh, gimana caranya, maksudnya ikut panitia oke lah, untuk misalnya untuk cari teman, Relasi untuk gitu kan. mendekatkan ya, untuk relasi lah sekali lagi. Soalnya juga kalau misalnya dilihat ke depan gitu, misalnya mau dilihat sebagai prospek kerja itu nggak ini juga sih, nggak terlalu dipentingkan gitu, kecuali ketua nih, kecuali ketua. Kebetulan temanku itu kan ketua himpunan akuntansi, itu malah beberapa step interview gitu, jadi dia bisa langsung masuk kerja. Jadi nilai plus Kalau ketua, kalau jadi ketua ya. iya, kalau ketua, tidak yang lain. Kalau misalnya jadi staff perlap gitu ya. Aduh, Ini mah sudahlah, itu paling jadi kacung saja. ya, tapi dilihat-lihat lah ya, itu emang ada kayak positifnya gitu, tapi ya dikira-kira juga sama Ya. kapasitas diri lah ya. Tadi sempat nyinggung tentang kerja juga. Kalau dari Yombel sendiri ada ini nggak, ada info-info gitu mungkin dari alumni, dari kakak kelas, atau dari yang mungkin sudah pernah Yomil alami sendiri, dari cerita-cerita tentang prospek kerjanya di akuntansi Undip. Secara khusus di akuntansi enggak sih ya. Sebenarnya kalau mau melihat peluang kerja ya, secara umumnya peluang kerja itu kan tercipta karena perusahaan melihat kamu tuh mempunyai peluang apa yang bisa digunakan di perusahaan ini gitu. Salah satu ini umum dulu ya. Jadi kalau peluang kerja itu, nah ini kembali ke saranku lagi. Pas kuliah itu kalau bisa magang dua kali lah magang gitu. Karena biasanya perusahaan itu ngelihat pengalaman magang juga sebelum menerima ini ya, menerima si pekerja ini.
terlepas dari IPK-nya berapa, terlepas dari apa sih namanya, kepanitiaannya apalah yang tadi ku bilang itu kan. Nah, itu magang itu salah satu jadi kriteria perusahaan itu menerima kamu kayak gitu. Nah, kalau di Undip sendiri itu kebetulan aku juga agak heran ya, maksudnya teman-temanku itu hitungannya buat dibandingkan dengan teman-temanku yang lain, misalnya di UGM atau di Unpad atau misalnya di UPN Jogja gitu. Aku melihatnya kayaknya Undip ini hitungannya lebih cepat dapat kerja. Aku juga nggak tahu kenapa gitu. Terus barusan banget ini sebelum podcast 2 hari apa sehari gitu, aku ngelihat Undip itu aja Undip dapat ranking 5 terbaik untuk terbaik se-Indonesia untuk universitas dengan graduate employability terbaik, malah di atasnya UI. UGM Undip itu nomor 1, nomor 2 itu UI. Kayaknya kalau mau diteliti seluk-beluknya, rata-rata memang alumni Undip itu seneng banget kalau misalnya yang kerja sama mereka itu satu alma mater gitu. Itu yang kalau yang kulihat ya. Misalnya ada yang sudah jadi kepala cabang lah, kepala cabang. Ini dari mana nih? Dari Undip. Oh, masukin lah gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Perlobbying duniawi pekerjaan kayak gitu-gitu. Oke, kita ini udah mau masuk penghujung acara. Ini tadi kan udah sempat share banyak tuh dari belajarnya, tantangannya, saran-saran, peluang kerja. Nah, kalau misal Yomil disuruh milih 3 kata yang untuk menggambarkan pengalaman kuliah di Undip, apa nih 3 kata? 3 kata, udah sulit nih. Menyenangkan, terlalu lucu, kuliah itu terlalu lucu dan tidak ada obatnya. Anjay, apa tuh maksudnya? Let's go. Gak ada obatnya deh. Oke. Gak tahu dah. Oke, mantap. Oke, mungkin itu dulu buat sharing kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua, terutama para pendengar, teman-teman yang mungkin penasaran nih gimana kuliah di akuntansi Undip. Jadi ada bayangan nih ya gimana tadi belajarnya apa aja, tadi tantangannya gimana aja, belajarnya ada yang sulit mungkin, ada yang mesti diperhatikan kayak misalnya tadi kulturnya di sana, apalagi buat perantau. Jadi ada bayangan gitu kan, jadi apa yang perlu disiapin itu kita tahu. Nah, sekali lagi terima kasih buat Yaumil ya yang telah berkenan hadir buat sharing di podcast Kenal Kampus ini. Kalian bisa follow medsosnya Yaumil di bawah di deskripsi ya. Oke, siap. Buat para mahasiswa atau alumni yang pengen kontribusi juga kayak Yaumil sharing pengalaman kuliah, kita terbuka banget. Kalian bisa langsung hubungi saya di Instagram @syafiq.au atau via email abdillah.syafiq@gmail.com. Dan buat para calon mahasiswa yang masih ingin mengenal jurusan lainnya yang belum dibuat di podcast ini, kalian bisa mengunjungi kenalkampus.com buat baca lebih banyak lagi cerita-cerita pengalaman sharing pengalaman ngampus seperti yang tadi diceritain oleh Yaumil. Oke, thank you banget Yaumil. Kita akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe. Bye bye.